Pengertian dari sarana merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperlancar atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu, seperti contoh buku, tas, komputer, dan ballpoint. Pengertian prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan, sulit untuk dipindahkan dan bersifat menetap, seperti contoh gedung, lapangan, dan sekolah. Untuk selanjutnya, pengertian prasarana perkakas, segala sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan tertentu, mudah dipindahkan akan tetapi berat, seperti contoh matras, trampolin, meja tenis meja. Busur panahan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu recurve. Untuk recurve memiliki perbedaan jarak tembak yaitu 70 meter. Yaitu selanjutnya ada busur kompon. Untuk busur kompon sendiri memiliki jarak tembak yang berbeda dengan recurve, yaitu hanya berjarak 50 meter. Untuk yang terakhir ada busur standard bow. Standard bow sangat berbeda dengan kompon dan recurve, memiliki nomor lomba yang sangat banyak, yaitu 30 meter, 40 meter, dan 50 meter. Untuk selanjutnya memasuki sarana untuk atlet. Untuk yang pertama ada busur panah. Busur panah di sini menggunakan standard bow dengan jarak tembak 30 meter, 40 meter, dan 50 meter. Yang kedua ada anak panah. Untuk ukuran anak panah, tiap individu atlet memiliki ukuran yang berbeda, sehingga tidak dapat disamaratakan untuk ukuran panjang anak panah. Yang ketiga ada kantong anak panah atau disebut side quiver, yaitu bertujuan untuk meletakkan anak panah saat mengambil anak panah pada target. Yang keempat ada fingertip. Terbuat dari bahan kulit sapi asli yang memiliki tebal 2,0 hingga 2,5 mm. Tujuan dari menggunakan fingertip adalah melindungi jari agar tidak sakit saat menarik tali busur atau string dengan jenis busur standard bow dan recurve. Yang kelima ada pelindung tangan atau bisa disebut dengan arm guard. Letak penggunaan tersebut berada di tangan kiri bagian dalam, terbuat dari bahan nilon dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 3,5 cm. Untuk yang keenam ada jersey. Digunakan atlet harus sama tiap klub atau daerah agar menjadi pembeda antara daerah dan klub yang lainnya. Untuk yang ketujuh, sepatu. Sepatu dikenakan untuk saat latihan atau perlombaan menggunakan jenis sepatu kets karena bahan yang nyaman untuk digunakan, karena olahraga panahan tersebut mengandalkan kekuatan kaki untuk berjalan mengambil anak panah. Oleh karena itu, kenyamanan menjadi faktor utama dalam olahraga panahan. Ada yang ke-8 yaitu back tension. Terbuat dari bahan besi, memiliki berat 400 gram. Tujuan dari menggunakan back tension adalah melindungi jari agar tidak sakit saat menarik tali busur atau string dari jenis busur kompon. Yang ke-9 ada alat pembidik atau visir. Pada gambar tersebut digunakan untuk busur standard bow dan recurve karena alat pembidik tersebut memiliki ukuran yang panjang dan tidak memiliki lensa maupun waterpass. Untuk yang ke-10 ada alat pembidik atau visir dengan jenis busur kompon dengan ukuran yang lebih pendek dibandingkan visir yang digunakan oleh standard bow dan recurve. Untuk alat pembidik pada gambar tersebut digunakan untuk jenis busur kompon, dikarenakan alat pembidik atau visir terdapat lensa dan waterpass yang bertujuan untuk target kelihatan lebih jelas
dan waterpass bertujuan apakah busur pemanah saat membidik lurus ataukah miring ke kanan atau ke kiri dengan diameter yang dimiliki oleh lensa tersebut yaitu 32 mm dan untuk panjang dari waterpass yaitu 26 mm. Untuk yang ke-11 yaitu ada stabilizer dengan tujuan agar busur pemanah tidak miring ke kiri atau ke kanan. Digunakan untuk jenis busur standar bow, recurve maupun kompon. Memiliki berat total yaitu 1,2 kg. Untuk selanjutnya memasuki sarana untuk wasit. Untuk yang pertama ada kartu merah. Kartu merah diberikan pada atlet jika melakukan pelanggaran dan akan dilakukan pengurangan poin terbesar pada atlet atau tim tersebut. Seperti contoh, overtime. Jika timer sudah berbunyi dan atlet tersebut baru saja melepaskan anak panah yang terakhir, maka atlet tersebut akan diberikan kartu merah dan pengurangan poin terbesar pada rambahan tersebut. Untuk yang kedua, ada kartu kuning. Jika wasit mengeluarkan kartu kuning, hanya diberi peringatan saja. Kartu kuning diberikan saat atlet melakukan pelanggaran crossing. Seperti contoh, pada nomor lomba bergu yang terdiri dari 3 pemain, pada atlet pertama menembakkan anak panah. Selanjutnya, atlet kedua masuk ke dalam garis tembak yang dimana atlet pertama belum keluar dari garis tembak, maka mendapatkan pelanggaran dan diberikan kartu kuning. Untuk yang ketiga ada kaca pembesar. Memiliki fungsi digunakan saat anak panah mengenai garis pada target. Apakah anak panah tersebut masuk dalam poin 9 atau masuk dalam poin 10? Oleh karena itu, kaca pembesar digunakan oleh wasit. Yang keempat ada meteran. Meteran memiliki fungsi jika nomor lomba individu, bergu, atau mix team, jika anak panah dari kedua tim memiliki poin yang sama. Oleh karena itu, meteran digunakan apakah anak panah yang lebih dekat dengan titik tengah dari sasaran yang memiliki poin 10. Untuk yang kelima yaitu ada peluit. Peluit itu sendiri jika timer yang digunakan saat perlombaan mengalami kendala. Oleh karena itu, pimpinan lomba diambil alih oleh wasit atau saat atlet melakukan pelanggaran, dan saat itu juga peluit dibunyikan. Untuk yang keenam yaitu ada stopwatch. Berguna jika timer yang digunakan saat perlombaan mengalami kendala. Oleh karena itu, wasit mengambil alih pertandingan dan waktu yang diberikan untuk atlet setiap perambahan yaitu 180 detik. Untuk yang ketujuh yaitu ada bendera. Bendera digunakan jika timer mengalami kendala saat di tengah-tengah pertandingan sebelum waktu yang diberikan selesai. Ukuran dari bendera wasit yaitu 40 cm kali 40 cm. Untuk panjang dari kayu yaitu 60 cm. Untuk yang terakhir yaitu jersey wasit. Digunakan harus seragam dengan wasit yang lainnya. Jersey tersebut berlengan pendek dengan menggunakan celana kain gelap dan menggunakan sepatu yang nyaman untuk digunakan. Untuk selanjutnya yaitu prasarana lapangan. Pada gambar tersebut, lapangan yang digunakan untuk outdoor pada cabang olahraga panahan. Garis tunggu berguna untuk menunggu timer. Sebelum timer dimulai, atlet dilarang memasuki garis memanah, dan jika timer tersebut dimulai, maka atlet akan diperbolehkan memasuki area untuk memanah. Untuk jarak 50 meter digunakan oleh busur kompon dan 70 meter digunakan untuk busur recurve. Pada lapangan indoor hanya berjarak 18 meter. Ada 2 jenis yang diperlombakan untuk indoor, yaitu busur recurve dan kompon. Untuk selanjutnya memasuki prasarana berkakas. Untuk yang pertama ada target panahan.
memiliki ukuran yang sama, digunakan pada jarak berapapun, yaitu memiliki ukuran 122 cm kali 122 cm. Untuk yang kedua yaitu ada timer. Timer sendiri memiliki ukuran yaitu panjang 120 cm dan lebar 80 cm. Papan skor digital bertujuan untuk mempersingkat waktu dan mencatat skor pada setiap anak panah. Dan pada papan skor digital sudah terdapat arah mata angin yang berhembus saat perlombaan. Papan skor digital digunakan pada saat final. Untuk yang terakhir yaitu ada sarana lapangan. Untuk yang terakhir ada skor sheet. Atlet diberi kesempatan menembakkan 6 anak